Bagi kalian yang masih mempunyai uang kuno, jumlahnya banyak, kondisi baru atau kondisi bekas tetapi layak koleksi. Bagi yang punya bisa diinfokan kami, kita akan beli sebanyak-banyaknya. Kita akan beli sebanyak-banyaknya uang kuno yang kalian punya. Tetapi usahakan untuk seri-seri seperti ini, itu kondisi crash, kondisi baru, masih dalam keadaan segel. Segel dari bank, syukur-syukur ada jumlah banyak, baru kita beli. Kalau cuma 1, 2, 3 lembar, belum dibeli. Jadi khusus seri ini, wajib jumlahnya ada banyak, baru kita beli. Simak videonya sampai akhir agar kalian tahu. Soalnya kalau tidak disimak, nanti kalian tidak paham dan mungkin juga bisa menjadi gagal paham, salah paham. Lalu, selamat siang menjelang sore, pecinta uang kuno dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kolektor uang kuno. Hari ini saya akan kasih tahu ya mengenai harga uang kuno pecahan Rp100. Seri 100 pinisi. Karena mungkin kalian masih punya uang kuno seri ini. Nah, mungkin juga kalian belum tahu harganya. Jadi, sebaiknya sebelum kalian mau menjual uang kuno seri seperti ini, minimal harus tahu harga terlebih dahulu, supaya kita tidak salah dalam kasih harga pada dagangan kita ya. Oke, kita review dulu untuk bagian depan dan bagian belakang uang kuno pecahan Rp100. Seri perahu pinisi ya, mungkin kalian masih punya ya. Ini untuk bagian depan seperti ini. Nah, untuk tahunnya sendiri, perahu pinisi yang ada dan tercatat perdata di katalog uang kuno, yaitu uangnya dicetak pada tahun 1992 ya. Tahun 1992 itu yang asli. Yang asli perahu pinisi, bukan perahu layar. Nah, ada memang ya yang beredar tulisannya perahu layar ya, ada. Dan cetakan tulisan 1991. Tetapi yang ada, yang tertulis dan terdata di katalog uang kuno, yaitu yang asli tahun 1992, bukan tahun 1991. Dan tulisannya juga perahu pinisi, bukan perahu layar. Nah, selain itu, jadi yang tulisannya perahu layar yang tahunnya 1991 bukanlah uang asli yang ditulis oleh bank, tetapi yang ditulis bank tahun 92 dan juga tulisannya perahu pinisi. Jika ada yang tulisannya perahu layar tahunnya 91, itu hanyalah oknum ya. Tulisan perahu pinisi diganti menjadi tulisan perahu layar dan tahun 1992 dirubah menjadi tahun 1991. Kalau kalian masih tidak percaya, boleh dicek data di uang kuno Indonesia ya. Bisa dicek di website uang kuno, ketik aja Nomista uang kuno Indonesia. Nanti akan muncul setiap pecahan dari tahun edar dan juga pembuatannya. Nanti bisa dicek sendiri kalau omongan saya salah. Nah, kalau kalian menganggap uang perahu layar itu asli, boleh dicek
kita bisa menyimpulkan bahwasanya barang tersebut asli dan palsu karena kita punya data. Kalau punya data, ya kita bisa klaim bahwasanya ini asli atau palsu. Seperti itu ya. Nah, untuk harga, masih banyak yang tidak tahu mengenai harga uang kuno ini. Soalnya memang banyak sekali konten kreator yang memberitakan berita yang tidak benar mengenai harga uang kuno, khususnya perahu pinisi ini ya. Ada yang bikin berita hoax mengenai harga. Bahkan sering bikin postingan katanya seri seperti ini dicari, dibeli mahal oleh kolektor. Padahal jelas-jelas ya seri seperti ini bukan uang kuno yang dicari oleh kolektor, apalagi dibeli mahal oleh kolektor. Itu jelas tidak benar. Karena selama saya bermain uang kuno, selama saya berjualan, selama saya koleksi uang kuno, belum pernah ya. Belum pernah namanya menjual seri seperti ini bisa laku ratusan juta. Itu belum pernah. Paling ya kita jual cuma di harga mentok 100 sampai 500, itu pun kondisinya nomor serinya cantik, bukan kondisi biasa ya. Kalau kalian percaya ya, pasaran perahu pinisi untuk kondisi seperti ini, kalau lembaran ya paling pasarannya cuma di harga 1.000 sampai 10.000 saja untuk satu lembar. Kalau kondisi urut bisa naik sedikit, kalau kondisi asak jelas harganya lebih murah dari kondisi yang urut. Seperti itu ya. Jadi kalau ada konten yang memberitakan katanya seri seperti ini dicari dan dibeli mahal oleh kolektor, jelas itu berita palsu, berita yang tidak layak untuk ditonton apalagi dijadikan edukasi. Karena memberitakan berita-berita palsu, jelas itu nanti ujungnya merugikan, bisa juga menjadi salah satu hal yang patut kita curigai. Takutnya nanti data kita disalahkan jika ada yang minta data kita. Nah, bagi yang suka konten uang kuno, boleh disimak baik-baik ya. Ini untuk bagian belakang seri 100 pinisi. Di sini ada keterangan, ada gambar anak gunung Krakatau. Bagian belakang pada pecahan 100 pinisi ya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, di sini ada watermark ya. Kalian pasti tahu lah fungsi untuk watermark untuk apa. Nah, kalau kalian yang belum tahu boleh kita sepilkan ya. Nah, setiap uang kuno yang dulu belum ada watermark alias benang pengaman, biasanya untuk menandakan keasliannya itu ada ciri khusus, yaitu ada gambar watermark yang hanya terlihat jika diterawang atau dipegang seperti ini. Bisa diterawang di bawah lampu atau di bawah matahari, nanti akan muncul gambar seperti ini. Ini untuk menandakan keasliannya. Untuk seperti ini. Nah, di sisi lain untuk bahan yang asli jelas berbeda sama berbahan yang palsu. Nah, untuk yang palsu biasanya kalau kita pegang seperti ini, kita raba, biasanya bahannya berbeda. Bahannya lebih licin seperti kertas minyak jika barang tersebut palsu. Nah, kalau yang asli, jika kita pegang dan diraba seperti ini, itu kertasnya cenderung lebih kasar, lebih kerasa ya. Ya mungkin kalau kita disamakan, kita pegang kertas minyak dan kita pegang papan atau kayu ya, itu kurang lebih seperti itu. Jelas bahannya licin sama kasar. Nah, untuk tahun 90 sendiri itu sudah ada namanya benang pengaman.
Benang pengaman itu untuk mengetahui bagaimana uang tersebut asli atau enggak, karena tahun 90-an sudah semakin canggih. Jadi kita kalau punya senter UV atau ultraviolet, jika kita senter seperti ini, nanti akan ada muncul beberapa seperti titik-titik ya, garis-garis kecil, biru, abang, biru, merah, dan lain sebagainya, itu untuk mengetahui barang tersebut asli atau tidak. Nah, maraknya penipuan pemalsuan uang-uang kuno, jadi bank itu meluncurkan namanya itu ya, sinar ultraviolet untuk menandakan bahwasanya barang tersebut asli atau enggak. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk diterawang, untuk kita raba dan lain sebagainya. Jika sudah ada, tinggal ditaruh di bawah lampu, nanti akan muncul ya. Akan muncul benang pengaman yang ada itu jelas asli. Kalau tidak ada, itu palsu. Nah, sudah saya jelaskan ya untuk review uang kuno pecahan Rp100. Jadi kalau kalian lihat konten-konten seperti yang mungkin sering nongol di beranda kalian, kalau ada yang bilang seri seperti ini dicari, dibeli mahal oleh kolektor, itu jelas tidak mungkin. Namanya kolektor tetap lebih pintar dan lebih paham daripada kita yang belum menguasai mengenai uang kuno ya, entah itu dari pasaran, entah itu dari ciri-ciri asli dan palsu, dan lain sebagainya. Intinya dia lebih tahu dan dia mungkin bisa dikatakan lebih berduit. Nah, namanya orang berjualan, orang berusaha, tidak mungkin ada yang mau rugi. Jadi jelas-jelas ya, yang dibeli sama kolektor barang-barang mewah, barang-barang yang harganya masuk akal. Kolektor membeli barang mewah bukan semuanya, tetapi yang memang yang ada harganya, yang ada nilai jualnya. Tidak mungkin pasaran 2000 dibeli dengan ratusan juta. Namanya nyari rugi kalau seperti itu. Pasaran 2000 ya dibeli 2000, pasaran 1 juta ya tetap dibeli 1 juta. Nah, untuk kawan-kawan yang masih mempunyai uang-uang kuno, jumlah banyak. Bagi kawan-kawan yang masih mempunyai uang kuno, jumlah banyak, mau dijual, boleh. Boleh ditawarkan ke kami, akan dibeli selama harganya masuk ya. Jadi saya mencari uang kuno, selama kondisi dan harganya masuk, kita beli. Tetapi kalau harganya tidak masuk, berarti kita tidak bisa transaksikan. Nah, kalau jumlahnya banyak dan nominal di atas 5 juta, kita siap langsung ambil ke lokasi. Kalau cuma sedikit dan jumlahnya belum banyak, kita tidak bisa langsung mengambil ke lokasi. Biasanya untuk cara pembeliannya kita transfer lalu barang dikirim. Bisa juga pembelian lewat Shopee atau Tokopedia. Oke, mungkin seperti itu penjelasan mengenai uang kuno pecahan Rp100 seri perahu pinisi. Jangan lupa bagi kalian yang suka, bisa di subscribe, komen, dan like supaya konten kami terus berkembang. Supaya kita bisa terus kasih edukasi seputar dunia uang kuno. Karena kalau kita tidak bikin video-video tentang edukasi, nanti tidak akan ada yang tahu mengenai harga uang kuno. Soalnya banyak sekali konten yang membuat berita-berita hoax ya. Jadi beritanya dibalikan. Terima kasih. Selamat siang.